selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qaili hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tabi'in, sampai kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang rutinitas seorang wanita. Rutinitas yang dialami oleh wanita, yaitu tentang permasalahan haid dan nifas. Seorang wanita yang normal seharusnya ini akan mengeluarkan darah di masa tertentu, di umur tertentu, dalam jangka waktu yang tertentu. Ketika perempuan ini mengeluarkan darah, ini pun juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syaratnya ini memang harus dipelajari lebih mendalam lagi. Tetapi yang pertama kita harus mengetahui bahwa definisi haid sendiri adalah darah. Ini artinya ketika yang keluar itu adalah bukan darah, maka ini tidak bisa dinamakan haid. Semisal nanah atau cairan yang lainnya, ini banyak juga terjadi dialami oleh kaum wanita. Kemudian darah ini haruslah keluar pada fisinil haid, pada usia haid, ya, yaitu umur 9 tahun komariah. Ini juga yang harus digarisbawahi bahwa 9 tahunnya ini adalah 9 tahun komariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ya, yang berlaku itu ada tahun komariah dan ada tahun syamsiah. Tahun komariah ini bulan-bulan dalam Islam, sedangkan tahun hijriyah tahun-tahun masehi yang jumlahnya berbeda. Setiap bulan berbeda, sehingga otomatis dalam total 1 tahun juga jumlah harinya akan berbeda. Perbedaannya memang tidak jauh antara komariah dengan syamsiah, bedanya hanya 1 hari atau 2 hari dalam 1 bulan. Cuma kalau di total dalam 1 tahun bisa mencapai 12 sampai 15 hari. Sehingga kalau kita bulatkan dalam 9 tahun komariah, ini bisa mencapai lebih dari 3 bulan. Sehingga 9 tahun komariah ini otomatis bukan 9 tahun hijriyah, bukan 9 tahun syamsiah atau masehi. Sehingga kalau dalam komariah itu 9 tahun, otomatis ketika masehi atau syamsiah ini berarti belum 9 tahun. Kurang lebih sekitar 8 tahun 7 bulan atau 8 tahun 8 bulan. Sehingga kalau diasumsikan anak itu sudah masuk sekolah umur 7 tahun, ya kurang lebih anak itu baru kelas 1 atau kelas 2 SD, kelas 2 MI sudah mengeluarkan darah, maka kemungkinan itu adalah darah haid. Yang berikutnya, darah haidnya itu harus keluar dari min farjil mar'ah, harus keluar dari alat kelamin si perempuan. Ketika keluarnya bukan dari alat kelamin perempuan, alat kelamin depan, maka itu tidak bisa dinamakan darah haid. Dan syarat yang terakhir, darah itu dinamakan darah haid adalah ala sabilis sihah, dalam kondisi sehat. Ketika orang itu, perempuan itu sakit mengeluarkan darah, maka tidak juga itu dinamakan darah haid. Selain dari darah yang disyaratkan tadi, maka darah itu tidak dinamakan darah haid, dinamakan
darah fasad, damu fasad, bisa nanti istihadah ataupun darah yang lainnya. Kebanyakan perempuan, wanita itu kurang memperhatikan masalah haid, ya. Kurang memperhatikan mulai dari awal keluarnya sampai karakter dari darah itu sendiri, kemudian berapa lamanya, selesainya kapan, sehingga nanti akan berpengaruh dalam penghitungan. Banyak sekali terjadi bahwa seorang perempuan kebingungan dalam menghitung haid, di samping masalah-masalah yang lain. Nah, kalau kondisinya, seingat saya masih kalau zamannya zaman dahulu itu jarang sekali terjadi kasus-kasus yang tidak sejalan dengan kaidah yang sudah diberlakukan. Tapi zaman-zaman sekarang itu dipengaruhi oleh banyak hal, ya, banyak faktor. Semisal contoh faktor makanan. Faktor makanan ini sangat berpengaruh terhadap sirkulasi darah perempuan. Yang berikutnya yang mempengaruhi lagi adalah tingkat emosi. Tingkat emosi wanita, tingkat emosi perempuan itu sangat berpengaruh dan memang sangat dipengaruhi oleh darah haid. Dan itu nanti akan berpengaruh juga terhadap sedikit atau banyaknya jumlah darah yang keluar. Sebagai tambahan saja, bahwasanya yang mengalami haid itu tidak hanya manusia sebenarnya. Ada beberapa binatang yang juga mengalami haid, keluar darah dari farjinya, diantaranya yaitu kelinci, kemudian onta, kemudian anjing. Nah, ini yang mungkin kita sering lihat, cicak. Nah, cicak tiba-tiba kita kejatuhan darah dari atas, tiba-tiba ternyata kita lihat ke atas ada cicak, jangan-jangan itu cicak sedang haid. Nah, itu bisa saja. Gambaran yang pertama, nanti dalam prakteknya perempuan itu akan dibagi-bagi. Ada perempuan yang baru pertama kali haid, itu dinamakan perempuan yang mubtadaah atau mubtadiah, karena berasal dari kata bada'a, mulai. Berarti mubtadaah atau mubtadiah berarti perempuan yang baru mengalami haid. Kemudian juga lagi ada istilah mu'tadah. Mu'tadah ini perempuan yang sudah pernah mengalami haid walaupun satu kali, maka dikategorikan sebagai perempuan yang biasa haid walaupun cuma satu kali. Yang berikutnya ada perempuan yang mumayyizah dan perempuan yang ghairu mumayyizah. Perempuan yang mumayyizah yaitu perempuan yang tamyiz. Ya, tamyiz bisa membedakan sifat darah, bisa membedakan karakter darah. Dan ghairu mumayyizah yaitu perempuan yang tidak bisa membedakan karakter dari darahnya sendiri. Perlu kita ketahui juga bahwa darah itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Mulai dari warnanya, mulai dari kekentalannya, itu ada macamnya sendiri dan itu akan menentukan jumlah penghitungan haid. Contoh, bahwa darah wanita yang keluar dari farjinya perempuan dan dinamakan darah haid itu tidak hanya berwarna merah, tapi juga bisa berwarna hitam, bisa berwarna kuning, bisa berwarna keruh, dan yang lainnya. Di samping warnanya, sifatnya juga beda-beda. Ada yang kental, ada yang cair, kemudian ada yang bau anyir, dan nanti ada juga yang penggabungan. Jadi ada yang kental, ada yang dicampuri dengan anyir, ada yang cair dicampuri dengan anyir, ada yang macam-macam. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada jumlah penentuan haidnya berapa hari. Ya. Yang paling awal, yang paling gampang itu harusnya adalah mulai dari perempuan itu mengalami haid pertama kali. Itu harusnya seorang ibu biasanya nanti akan, karena lebih dekat dengan anak perempuannya, pastinya akan mengadu kepada ibunya. Ibunya harus tahu
Oke, anak ini keluar haid atau tidak, keluar haid atau belum, harusnya ditanya. Ketika dia berumur 9 tahun, Komariah, kemudian dia mengeluarkan darah haid, maka yang pertama kali dilakukan adalah menentukan sifat atau karakter darah itu. Warnanya apa, kemudian bagaimana kekentalannya, mulainya kapan, kemudian diikuti sampai berapa hari. Nah, penentuan ini nanti akan jadi patokan, akan jadi pedoman untuk haid berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Ketika awal ini sudah bisa ditentukan, maka bulan-bulan kedepannya, haid-haid berikutnya ini tinggal mengikuti adat yang sudah dialami. Misalkan, dia pertama kali haid 5 hari, maka kemungkinan bulan depannya dia juga akan haidnya sebanyak 5 hari. Kalau dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Harusnya seperti itu. Hanya saja yang perlu diingat untuk yang pertama kali haid, ini berarti ibunya juga ikut berpengaruh, ikut harus menentukan. Ketika darah itu selesai, ya, yang harus difahami lagi dari awal bahwa aqallul haid itu yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Kemudian umumnya, ghalibnya, kebiasaannya adalah 5 hari, 6 hari atau 7 hari, dan paling banyak 15 hari. Maka ketika pertama kali haid, mubtada'ah atau mubtadi'ah, maka yang dihitung adalah 15 hari itu dulu. Jadi walaupun dia berhenti di hari kelima, maka dia harus menunggu sampai 15 hari berikutnya. Kenapa menunggu 15 hari berikutnya? Dikhawatirkan di tanggal-tanggal berikutnya dia keluar lagi. Misal, ada anak perempuan keluar darah haid tanggal 1, kemudian berhenti di tanggal 5. Dia posisinya baru pertama kali haid. Bukan berarti dia tanggal 6 besoknya dia langsung sholat dan seterusnya. Tidak. Dia harus menunggu sampai 15 hari untuk memastikan benar tidak berhentinya sampai tanggal 5. Dikhawatirkan di bulan atau di tanggal berikutnya, entah itu tanggal 10, antara tanggal 6 sampai tanggal 15 mengeluarkan darah lagi, maka secara otomatis itu terhitung sebagai darah haid. Nah, kalau misalkan dari tanggal 6 ya, berhenti di tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 15 dia tidak mengeluarkan darah lagi, berarti dia haidnya adalah 5 hari. Konsekuensinya dari tanggal 6 sampai tanggal 15 dia tidak sholat, harus diqadha. Dan ini 5 hari ini nanti jadi patokan untuk bulan-bulan berikutnya. Misalkan dia haid di bulan Januari sebanyak 5 hari. Setelah menunggu 15 hari, di bulan Januari ternyata tidak keluar lagi, maka haidnya 5 hari, otomatis nanti di bulan Februari, ya, bulan berikutnya, haidnya adatnya adalah 5 hari. Dan begitu seterusnya, sehingga adat atau kebiasaan dia haid adalah 5 hari. Hanya saja, seperti yang diutarakan di awal, bahwa untuk kondisi sekarang, untuk masa-masa sekarang, era-era sekarang, itu sulit sekali, jarang sekali seorang perempuan itu haidnya tepat, ya. Karena dipengaruhi oleh faktor makanan, dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan, dan sebagainya, sehingga nanti menimbulkan perbedaan antara jumlah keluar darah haid di bulan pertama dengan di bulan kedua, ya. Ketika di bulan pertama dengan di bulan kedua ini tidak sama, maka otomatis ada penghitungan ulang, ya. Itu kejadian atau masalah yang sering terjadi. Ditambah lagi, sekali lagi ini faktor eksternal, bukan faktor dari dalam tubuhnya. Karena faktor eksternal ini, ada juga perempuan yang haidnya tidak beraturan. Ada yang keluar haidnya sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, bahkan ada yang sampai 4 bulan sekali. Dan ini
harus ditentukan hukumnya tidak sama dengan perempuan yang sudah biasa haid. Penghitungannya berbeda. Nah, nanti itu dikategorikan sebagai perempuan yang ghairu mumayyizah, bahkan nanti ada yang sampai kategorinya adalah mutahayyirah, perempuan yang bingung dengan haidnya sendiri. Saya haidnya berapa, selesainya berapa, sehingga saya sholatnya kapan, berhentinya kapan. Nah, itu akan lebih membingungkan lagi. Yang jelas, pokok dari awalnya adalah penentuan awal adat kebiasaan haidnya berapa. Nanti itu akan jadi ukuran, jadi standar. Nanti kesananya kalau ada perubahan maka harus dihitung ulang. Ya. Saran saya untuk perempuan, untuk wanita, karena ini adalah suatu keharusan, suatu kewajiban, tidak bisa ditolak karena ini sudah kodratnya, sudah sesuatu yang sudah diwajibkan, sudah dipastikan oleh Allah, maka sudah seyogianya harus lebih diperhatikan lagi. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Dan saran saya, mulailah penghitungan berdasarkan bulan Qomariyah, ya, bukan menggunakan bulan Syamsiah. Jadi mulai menggunakan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, tidak menggunakan bulan Januari, Februari dan seterusnya. Kenapa? Karena yang jadi standar adalah bulan Qomariyah, bukan bulan Syamsiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.